Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Wassalatu wassalamu ala ashrafin nas, Sayyidina Muhammadin habibi wa qurrati a'yunin nas, wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi khairin nas, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik untuk kita bahas bersama tentang kepribadian, khususnya terkait dengan kepemimpinan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama beliau menjadi rasul untuk umat Islam seluruh dunia. Pemirsa dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama beliau sudah wafat ratusan tahun silam. Namun sampai saat ini pengikutnya, para pecintanya dan para pemangku ajaran agama Islam masih setia mengikuti dan meneladani kepribadian beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita bertanya, atau pasti kita bertanya, sebenarnya bagaimana prinsip kepemimpinan yang dimiliki oleh baginda Rasul sehingga ajarannya masih kokoh, masih bertahan kuat sampai saat ini dan tidak bisa dihapus atau tidak bisa diganti oleh ajaran yang lain. Di samping memang ada campur tangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala bahwa agama Islam adalah agama yang terakhir. Kemudian beliau adalah nabi yang terakhir yang dipasrahi untuk membawa agama Islam ini, juga tidak lepas dari ajaran kepemimpinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau ketika memimpin umatnya. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 159 misalnya. Di sana Allah terang-terangan menegaskan ada 3 faktor prinsip yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi di dalam memimpin umatnya sehingga umatnya tidak tercerai-berai dan sampai saat ini masih bertahan. Pemirsa dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil faidza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-ayah. Di sini Allah jelas menegaskan bahwa dengan sebab fabima rahmatin minallah, dengan sebab adanya rahmat, belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, kata Allah, kamu itu dibuat lemah lembut kepada umat. Nabi mempunyai kepribadian yang soft, yang lemah lembut. Lemah lembut ini timbul karena adanya rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau diberikan kelembutan sikap, kelembutan berfikir, kelembutan bertindak sehingga umatnya itu tidak lari dari beliau. Lintalahum, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu dibuat lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kata Allah, seandainya kamu itu orangnya keras, seandainya kamu itu orangnya ego atau egosentris, ghalidhal qalbi, yang keras hatinya, lam faddu min haulik, niscaya umat itu akan bercerai-berai dari sisimu. Niscaya kamu tidak akan punya umat, kata Allah. Seandainya kamu itu mempunyai kepribadian yang keras, yang egosentris, yang mementingkan diri sendiri, yang mementingkan prinsip sendiri tanpa mau melihat kepada bagaimana kemauan dari umat di sekitarmu. Lam faddu min haulik. Oleh karena itulah fa'fu anhum, kata Allah, maka maafkanlah mereka, maafkan umatmu, wastaghfir lahum, dan mintakan ampun kepada Allah atas mereka. Mintakan ampun atas kesalahan mereka, maafkan kesalahan mereka, kemudian mintakan ampun dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wasyawirhum fil dan bermusyawarahlah dalam beberapa urusan. Bermusyawarahlah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ketika kamu mandek, ketika deadlock,
atau ketika tidak menemukan keputusan, fatawakkal 'alallah, maka berpasrah dirilah kepada Allah. Bertawakallah, mintalah petunjuk kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu suka atau cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Imran 159 ini paling tidak ada 3 prinsip kepemimpinan yang dimiliki oleh baginda Rasul sehingga umatnya dibuat kasemsem. Umatnya dibuat jatuh cinta kepada beliau dan tidak mau meninggalkan beliau, kendati pun saat ini umatnya banyak yang tidak berkesempatan bertemu fisik dengan beliau, namun umatnya seperti saya dan pemirsa sekalian masih mencintai beliau. Ada apa? Karena paling tidak ada 3 prinsip kepemimpinan yang dimiliki oleh baginda Rasul sesuai dengan bunyi Al-Imran ayat 159 ini. Apakah yang 3 tersebut? Yang pertama adalah lintalahum. Allah memberikan sifat lemah lembut kepada baginda Nabi. Kepribadian beliau dibuat lemah lembut sehingga umatnya tidak lari, umatnya tidak berkhianat, umatnya tidak membenci kepada baginda Rasul. Karena beliau punya sifat lemah lembut, tutur katanya lemah lembut, sikapnya lemah lembut, juga cara berfikirnya juga lemah lembut, sehingga umatnya tidak dibuat lari dari sisi beliau. Ini sikap yang pertama, lintalahum. Yang kedua, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ini juga prinsip yang kedua, adalah memberikan maaf kepada kesalahan umatnya. Memang tidak ada pemimpin yang sempurna, pasti mempunyai kesalahan selaku manusia biasa. Jangankan kita, baginda Rasul pun dikhianati oleh beberapa orang-orang dekatnya, dikhianati oleh beberapa orang yang memang membenci kepada beliau, apalagi kita yang menjadi pemimpin. Ketika terjadi pengkhianatan dari umat, dari orang-orang terbaik kita, berkhianat kepada kita, maka langkah seorang pemimpin sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasul adalah fa'fu anhum, memberikan maaf kepada mereka. Sesudah memberikan maaf terhadap kesalahan mereka, maka wastaghfir lahum, dimintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa pengkhianatan yang mereka lakukan. Itu langkah yang kedua. Yang pertama adalah lintalahum, mempunyai sifat yang lemah lembut kepada bawahannya. Yang kedua adalah memintakan maaf dan memberi maaf sekaligus memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip kepemimpinan yang ketiga dari baginda Rasul adalah wasyawirhum fil fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarah, menggunakan asas prinsip musyawarah. Segala sesuatu tidak diputuskan seorang diri oleh baginda Rasul, kendati pun sebenarnya beliau sangat mampu untuk menemukan mana yang terbaik. Beliau adalah seorang Rasul, beliau mempunyai wahyu, beliau dekat sekali dengan malaikat Jibril yang langsung bisa mengetuk pintu langit untuk menemukan yang terbaik dari segala urusan. Namun apakah ini digunakan oleh baginda Rasul? Sekali-kali digunakan, tapi tidak digunakan untuk selamanya proses di dalam kepemimpinan beliau. Beliau menggunakan proses musyawarah. Wasyawirhum fil wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah dalam urusan. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan ketika mentok tidak menemukan keputusan, fatawakkal 'ala Allah, berpasrah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang terpenting dalam kepemimpinan. Di samping 2 hal sebelumnya juga penting, yaitu mempunyai sifat lemah lembut, memberikan maaf terhadap kesalahan bawahan, kemudian memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah menggunakan asas prinsip musyawarah. Tentunya seorang pemimpin harus mempunyai sikap atau kemauan memberikan kepercayaan kepada bawahan. Mencoba memberikan kepercayaan, dikasih tugas dengan benar dan dikontrol dengan benar. Hal itu tentunya tidak pernah lepas dari asas musyawarah. Kita tidak boleh meremehkan kemampuan person per person dari orang-orang yang berada levelnya di bawah kita. Tidak boleh. Siapa tahu di antara mereka memang ada orang-orang yang mempunyai ide cemerlang, yang mempunyai ide cerdas, yang mempunyai ide gemilang dalam memutuskan sesuatu yang itu tidak kita miliki selaku pemimpin misalnya.
Oleh karena itulah asas musyawarah ini memang ditegaskan, wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dalam rangka untuk menggali potensi kebenaran yang mungkin saja terdapat di masing-masing kepala bawahan seorang pemimpin. Oleh karena itulah, bagi seorang pemimpin yang memang tidak mau bermusyawarah, tidak mau merembuk segala sesuatu, tidak mau menerima masukan dari bawahannya, bahkan tidak mau menerima teguran dari orang-orang yang satu level di bawahnya, maka berarti pemimpin tersebut tidak menggunakan prinsip kerasulan, kepemimpinan yang dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau bukan kepada beliau, kepada siapa lagi kita akan mencontoh kepemimpinan? Kalau bukan kepada baginda Rasul, kepada siapa lagi kita akan mengambil teladan? Inilah sebenarnya prinsip revolusi mental yang dimiliki oleh baginda Rasul, yang sudah saatnya dimiliki oleh pemimpin saat ini kalau memang benar-benar ingin menjadi pemimpin yang abadi sebagaimana kepemimpinan baginda Rasul Muhammad SAW. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kultum kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.